Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari, salam sejahtera. Berjumpa lagi di perkuliahan daring bersama dosen Denny Darman MSI. Pada perkuliahan yang saya ampu ini, dan untuk perdana yang kita bahas adalah kontrak kuliah dan beberapa hal yang perlu kita sepakati untuk membuat sukses ya semester ini di mata kuliah yang akan kita jalani bersama secara full daring. Baik saudara, untuk mempersingkat semuanya, perhatikan layar berikut. Kontrak kuliah ini kita istilahkan supaya mudah diingat adalah K3E ya. K3E ini singkatan dari satu komitmen ya. Dua, kompeten. Tiga, tiga adalah konsisten. Empat, etika. Nah, untuk yang pertama, komitmen ini yang dimaksud komitmen di sini adalah tekad Anda, tekad kita semua untuk bisa sukses di mata kuliah semester ini dengan capaian atau nilai terbaik. Untuk itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita penuhi terkait aktivitas minimal 75%, tugas, akan banyak sekali tugas-tugas yang harus dituntaskan, dan ini berpengaruh terhadap nilai Anda, dan ada UAS dan ada midtest dan UAS ya. Nah, tanpa komitmen yang kuat mungkin sulit untuk bisa mencapai hasil terbaik. Yang berikutnya adalah kompeten. Kompeten di sini ya Anda bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas Anda terkait mata kuliah, terkait materi yang sudah diberikan di setiap topiknya. Kompeten juga Anda bisa memenuhi segala kriteria tugas, bagaimana tugas tersebut dikerjakan. Kompeten juga Anda bisa mengoperasikan sistem pembelajaran daring kita, baik itu menggunakan LMS e-learning Untan ACID atau GCR Google Classroom.untan.ac.id.
Masing-masing sistem ini ada perbedaan perlakuan atau cara mengoperasikannya. Nah, disinilah Anda dituntut untuk memiliki kompetensi dalam hal mengerjakan tugas dan menyerahkannya secara benar. Bisa mengerjakannya saja, tapi cara menyerahkannya keliru, salah, nah itu juga akan sia-sia. Misalnya Anda sudah selesai tugas, tapi penyerahannya di luar dari sistem yang kita gunakan, maka ini akan mempersulit Anda sendiri nantinya. Ya, nah ini yang perlu kita hindari dengan cara ya di awal perkuliahan inilah kita sama-sama bahas dan uh, pahami serta bersepakat untuk menjalankannya. Yang ketiga, konsistensi. Ya, konsistensi ini penting karena banyak sekali tantangan kita ke depannya ini ya, yang tentunya akan bisa membuat semangat kita turun atau bisa juga nggak stabil lah istilahnya. Maka itu konsisten ini penting. Jadi kalau koneksi bermasalah, komputer atau perangkat kerja, perangkat belajarnya bermasalah atau sistemnya bermasalah, ya nggak apa-apa. Mungkin saat itu bermasalah, pada waktu yang lain dia akan normal. Jadi tidak mengendurkan Anda untuk menuntaskan tugas atau mempelajari materi yang ada di sistem. Atau nanti memperhatikan atau terpengaruh dengan teman misalnya. Ya. Nah, pengaruh teman boleh, tapi yang positif lah. Yang teman yang serius belajar, teman yang tepat waktu dalam penuntasan tugas, bisa memberikan pengaruh positif buat Anda. Yang ketiga, keempat, etika di sini kita tidak menerapkan banyak aturan tentang etika karena kita anggap kita semua sudah dewasa, maka pendekatan etika orang dewasa inilah yang kita gunakan. Jadi, Anda bisa bertanggung jawab atas segala apa yang Anda kerjakan, ya itu akan lebih baik. Bagian dari prinsip etika yang penting, gitu ya, tanggung jawab. Mau malas, mau rajin, mau cerdas atau tidak, yang penting tanggung jawab. Ya. Yang kedua, saling percaya, ya, berprasangka baik. Misalnya nanti dalam penilaian Anda merasa dirugikan. Nah, tolong dicek kembali jikalau Anda merasa seluruh tugas sudah dituntaskan dan Anda termasuk rajin atau intensif dalam perkuliahan daring ini, sering mengakses, sering mengupdate dan sebagainya, Anda boleh menanyakan, ya kan, kenapa penilaian Anda seperti itu. Namun jika Anda merasa tidak maksimal dari segi tugas dan lainnya, sebaiknya pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu untuk uh, memprotes ya, karena kita semuanya berbasis data. Jadi kalau ada komplain yang tidak berbasis data, tidak didukung data, maka konsekuensinya yaitu Anda harus siap untuk downgrade nilai Anda, ya kan? Atau bersedia untuk menerima sanksi lah ya, karena pertama Anda sudah tidak percaya, yang kedua Anda sudah menyita waktu, yang semestinya kita bisa kerja yang lain, tapi karena prasangka itu, ya akhirnya sama-sama rugi ya. Intinya
boleh saja Anda komplain, tapi tolong pertimbangkan betul, koreksi diri, komplain Anda itu berdasar atau tidak. Kalau berdasar silakan, yuk. Tapi ada konsekuensinya tadi yang Bapak sebutkan. Oke. Terus yang berikut kita bicara sistem ya. Sistem kuliah. Sistem kuliah kita ini ada dua, ada LMS, ada Google Classroom. Kalau LMS ini e-learning, LMS ini ada e-learning, Untan, ACID. Kalau ini GCR, Untan, ACID. Nah, untuk LMS e-learning Untan CID memang ada beberapa tahap yang harus Anda penuhi dan lakukan, dan ini agak lebih sedikit rumit ketimbang GCR. Nah, e-learning Untan CID ini Anda bisa login di alamat yang benar, strip learning Untan CID, lalu gunakan password syaratnya, username password syaratnya, lalu Anda masuk ke laman mata kuliah, aktifkan mata kuliah yang Anda ambil, itu berarti Anda sudah enroll atau bergabung ya di kelas tersebut dan terdaftar. Selagi dosen yang bersangkutan sudah mengaktifkannya. Nah, semua kelas Bapak udah Bapak aktifkan, tinggal kalian enroll untuk aktivasi. Nah, tata cara ini nanti bisa dilihat di laman channel Pusat e-learning Untan. Ya, ada YouTube di situ. Anda gunakan channel ini untuk memandu Anda dalam hal aktivasi, dalam hal mengoperasikan LMS. Atau ke YouTube Bapak ya, ada Dendar. Dunia edukasi daring. Dunia edukasi daring. Di lengkap ini Anda akan temu. Kalau GCR, Bapak rasa bisa langsung dieksekusi ya, tidak masalah. Ini Anda cuman login dengan akun syakat juga, tekan alamat ini, GCR dan AJD, dan nanti akan terlihat topik berikut materi atau konten yang disediakan. Nah, kemudian masing-masing sistem ini juga disediakan fitur untuk tugas, kuis, lesson, dan lain-lain, serta penilaian. Jadi bisa Anda perkirakan bahwa seluruh aktivitas Anda terekam di sistem ini. Jadi selagi rajin menuntaskan tugas, Anda tidak perlu khawatir lah ya, bagaimana hasil dari studi Anda nanti di mata kuliah. Demikian informasi awal yang bisa kita sampaikan. Nanti di pertemuan depan kita akan
lanjut dengan materi-materi yang telah disiapkan. Semoga kita semua sehat dan semangat untuk menghadapi pandemi ini dengan perkuliahan daring dan berbagai cara yang bisa membuat kualitas pembelajaran kita tetap maksimal meskipun di masa pandemi. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.